Walaupun kemudian ditentang oleh para sahabat, wahai Umar, kalau nanti mata uang kau jadikan dari kulit unta akan habis. Akhirnya tidak jadi. Kenapa emas itu dulu dikatakan tidak boleh dijual seperti mana? Karena jadi mata uang. Ilatnya adalah as-saman. Saman itu mata uang lah, anggap gitu. Penilai barang. Sekarang tidak lagi seperti itu. Oh iya. Gitu, sehingga ini berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman bersama saya Revan di acara Syariah Talk bersama ICDX Group. Kali ini saya Revan tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Iya, perkenalkan saya Hilman. Dan kita juga nggak cuma berdua doang nih, kita sudah kedatangan Ustadz Bukhari Muslim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen Ustadz di UIN Syarif Hidayatullah. Yes. Tangerang Selatan. Jakarta lah. Oh, Jakarta ya. Karena terkenalnya UIN Jakarta. Ya, walaupun benar. Lokasinya di Ciputat, Tangerang Selatan. Oke. Gitu. Koreksi buat saya. Siap. Oke, rekan-rekan, untuk podcast kali ini kita akan membicarakan tentang emas nih. Oke. Secara umum Emas. memang ya. Iya, betul. Kita sama-sama tahu lah bahwa emas ini adalah salah satu instrumen investasi yang paling umum gitu. Tapi nanti kita akan bahas lebih lengkap bagaimana pandangannya dari sisi syariah, dari pandangan Islam mengenai emas gitu. Iya, benar. Yang pertama mungkin Ustadz, saya mau tanya dulu nih. Saya sempat dengar gitu di luaran gitu, emas sebagai alat pembayaran ya. Karena katanya disebut-sebut kalau uang itu dianggap tidak syar'i karena dia terpengaruh inflasi dan segala macam gitu. Sementara dari Islam itu Emas. Iya, idealnya itu emas atau perak sebagai alat pembayaran karena dia nggak terpengaruh inflasi dan lain-lain. Itu gimana sih Ustadz sebenarnya sebagai dari sisi hukum Islamnya? Yes. Merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, dan ini menjadi sebagian ulama menjadikan dalil bahwa ini mata uang itu harus emas. Apa itu? Ada sebuah hadis, adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddah bil fiddah wal burru bil burri was sya'iru bis syair wal milhu wal bil milhi yadan bi yadin mithlan bi mithlin sawaan bi sawain. Hadis ini dijadikan dalil bahwasanya kalau tukar menukar emas dengan emas harus sepadan, harus tunai. Nah, pada masa Rasulullah SAW, emas itu menjadi mata uang, yaitu dinar, gitu ya. Sehingga banyak ulama menjadikan dalil bahwasanya mata uang itu harus emas. Kenapa? Pertama ya zaman Nabi, yang kedua relatif stabil. Emas itu dianggap sangat stabil. Misalnya zaman Nabi beli emas cukup 2 dinar. Misalnya ya. 2 dinar itu kira-kira kalau 1 dinar itu adalah 4,25 gram emas. Oke. 1 gram sekarang misalnya 1 juta misalnya. Oh, ini paling mahal nih. Berarti kan 4 juta sekian gitu. Kalau kambing mungkin bukan 2 dinar, mungkin 1 dinar, berarti 4 juta. Sama loh harganya gitu. Berarti ini stabil sebetulnya. Sehingga ini menjadi dalil sebagian ulama, ya mata uang itu harus emas. Tapi perkembangan selanjutnya adalah saat ini tidak ada satupun negara yang menerapkan emas sebagai mata uang. Benar. Oke, iya udah nggak ada set. Gak ada. Nah, ulama-ulama kontemporer dan sebagian ulama-ulama saat ini, ya kita hidupnya ya berdasarkan al-'adah muhakkamah. Kebiasaan itu menjadi hukum. Kebiasaannya apa? Urufnya masyarakat sekarang tidak menjadikan emas sebagai mata uang.
Memang ada kelompok-kelompok yang pengen membangkitkan itu. Tetapi bukankah kita hidup di realita di mana mata uang itu harus diakui oleh sebuah negara? Kalau mata uang tidak diakui sebuah negara, maka itu tidak akan berlaku untuk umum. Maksudnya hanya sedikit aja. Padahal sifatnya mata uang itu harus berlaku untuk semua. Ya, benar-benar. Nah, ini juga kita harus berpikir realistis dong. Kan gitu. Sehingga ya mata uang bisa jadi dari yang lain. Buktinya apa? Pakai dalil juga. Misalnya ketika Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi khalifah, beliau itu pengen mengganti mata uang dinar dengan dari kulit onta. Walaupun kemudian ditentang oleh para sahabat, wahai Umar, kalau nanti mata uang kau jadikan dari kulit onta akan habis. Akhirnya tidak jadi. Ini menjadi perdebatan juga. Kenapa nggak jadi? Bisa jadi iya ya juga nanti bisa dipalsuin. Kenapa Umar pengen mengganti? Karena dulu dinar banyak dipalsukan. Oh, jadi zaman dulu juga udah banyak. Oh, sudah ada dari itu udah banyak dipalsukan. Misalnya kadarnya tidak lagi yang sesuai standar. Itu dari zaman dulu. Kelakuan orang itu udah banyak itu, nggak usah. Sekarang lah banyak. Apalagi urusan duit gitu kan. Nah, ini kita lanjutkan ya. Ketika misalnya sebagian ulama mengatakan ya tidak haruslah mata uang itu harus dari emas. Begitu kan, kita realitas sekarang dan sejarah membuktikan. Misalnya lah dunia ini, kalau kita pernah belajar atau membaca sejarah uang dulu sebelum zaman Nabi misalnya, itu pakai apa? Nah, kita juga nggak tahu tuh. Nah, berarti misalnya gini, ini sebagai ulama berarti mata uang itu bisa berubah-ubah. Dulu anggaplah zaman Nabi itu emas, kemudian setelah itu berganti dengan uang kertas, anggaplah gitu ya. Ya, mungkin ya belum zaman Nabi adalah barter, tukar menukar barang dengan barang. Kemudian uang itu sebagai alat tukar. Ada dinar, ada dirham. Kemudian saya itu ada uang kertas. Sekarang udah mulai bergeser. Uang kertas sudah mulai nggak ada. Pakai e-money. Apakah itu mas atau enggak itu kan? Apalagi berkembang lagi ada digital. Artinya ini ada perubahan-perubahan. Sehingga transaksinya ya kalau bagi saya sih ya kita ikutin saja. Kekuatan mungkin dalam yang paling kuat mata uang itu harus disepakatin atau ditetapkan, diakui oleh negara. Karena itu ada dalilnya juga. Misalnya kita buka beberapa tafsir Al-Qurtubi misalnya, beliau mengutip sebuah asar dari tabiin atau sahabat atau tabiin. Kita ini harus ikut pemerintah ketika beliau menafsirkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada penguasa, pemimpin. Itu diantaranya apa? Mata uang. Ada 7 hal yang harus kita ikutin. Terus kita mau bikin sendiri, ya salah. Wow, ada kaidah hukmul hakimi ilzamun wa yarfaul khilaf. Ketetapan penguasa itu mulzim, mengikat, kita harus taatin. Dan akan menghilangkan perbedaan, perpecahan. Bayangin kalau mata uang kita nggak ikut, bikin sendiri. Kelompok ini bikin dinar, kelompok ini bikin dirham, kelompok ini bikin yang lain. Loh kan kayak apa negara? Betul. Nah itu makanya tadi dibilang gimana sih? Ya kita ikut sekarang saja lah. Yang ada begini. Dan kemudian kalau dibilang misalnya mata uang itu misalnya kalau tukar menukar nih ya, tadi kan dibilang mata uang harus emas misalnya, sedangkan realitanya tidak ada satupun negara di dunia ini menerapkan mata uangnya emas. Betul. Iya kan? Gak ada kan? Saya sempat cari yang di Timur Tengah aja, dinarnya itu bukan emas lagi. Betul, dinarnya kertas. Betul, udah kertas. Saya pernah dapat juga. Iya kan? Itu zaman Ustaz. Iya. Kuwait aja yang mahal banget tuh yang 40.000 rupiah satu. Kuwait apa ya mata uangnya? Lira ya. Dinar, betul. Kan berarti nggak ada. Sehingga nanti ya ini nanti kita bahas di sesi lain kalau seharusnya uang itu harus di backup dengan emas misalnya gitu. Itu teori lah, nanti lain kita bicara. Sekarang kita mau ngomong masalah tadi mata uang. Kemudian misalnya begini, terus bagaimana persoalannya adalah kalau emas sekarang tidak dianggap mata uang, berarti apa dong? Kan gitu gini.
berarti adalah kalau nggak mata uang berarti adalah sil'ah. Kalau tidak nukut berarti ada sil'ah. Kalau tidak mata uang berarti barang. Menjadi barang. Itu yang jelas. Lah kalau emas berarti sekarang menjadi komoditi. Iya. Yes. Ya kan, bukan mata uang kok. Betul. Ya kalau udah komoditi berarti sifatnya milik barang yang lain. Nanti ada yang protes. Terus bagaimana kalau emas dibeli dengan rupiah? Ya kan? Tadi karena anggapannya adalah emas mata uang, rupiah dan mata uang kan gitu. Kalau beli mata uang sama mata uang syaratnya harus sama. Lah tadi kalau kita sederhana sekali, kita ikutin hadis saja, adz-dzahabu bidz-dzahab. Berarti seharusnya emas dengan emas. Berarti uang rupiah dengan emas itu pasti tidak sama dong. Iya benar, nggak sebanding saya. Itu kan berarti adalah ini rupiah mata uang, emas barang. Clear berarti nggak ada masalah. Nah ini yang harus kita. Tapi terus kalau di negara kita kita mau nggak mau kita emas itu sudah tidak lagi menjadi mata uang. Clear negara kita mengakui mata uang resminya adalah rupiah. Sudah aman kan? Oke, Ustaz. Kalau misalnya kan kita udah sepakat kalau ternyata emas itu adalah barang atau komoditas. Benar. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau emas itu adalah komoditi ribawi, Ustaz. Boleh dijelaskan itu apa? Baik. Berdasarkan hadis tadi yang disebut komoditi ribawi kan disebut Rasulullah. Kalau mau tukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, bur dengan bur, garam dengan milah, garam dengan harus sawaan bisawain, harus sama, harus tunai. Kan gitu kan? Itu sebenarnya konsep riba fadl. Riba fadl itu riba kalau kita menukarkan barang yang serupa harus semisal, harus senilai, sama dan tunai. Kan gitu nih. Lah sekarang kalau mau tadi saya udah bilang rupiah dengan emas, ini semisal apa enggak? Enggak jelas. Bahasa sederhananya di hadisnya aja emas dengan emas. Nah sekarang rupiah dengan emas. Kita sudah paham tadi, ternyata emas tidak lagi dianggap sebagai mata uang, berarti barang. Berarti boleh dong membeli emas dengan rupiah. Boleh. Clear kan? Lah kalau beli emas dengan rupiah apakah harus sama? Ya enggak, ada sekilo nilainya berapa? Ditinggal aja sama dengan kita beli beras 1 karung berapa? Sama. Wow, kira-kira begitu. Nggak harus setara tapi ada nilainya. Nilainya kan, yang tadi dibilang tuh timbangannya emas dengan emas itu harus timbangannya sama, harus serah terima ya dan biadin, sawaan bisawain mislan bimisrin sama. Nah ini kan sudah nggak jadi. Nah itu juga difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Emas ini bisa dibeli dengan cara murabahah. Dengan cara murabahah. Murabahah itu apa sih? Murabahah itu jual beli di mana harga perolehan penjual disampaikan kepada pembeli. Misalnya Mas Iman nih butuh emas, beli ke saya jual beli emas. Anggap misalnya beli 50 gram misalnya gitu. Mas Iman tapi maunya nyicil nih. Misalnya nyicil nih kan. Bilang Pak Buhari saya mau beli emas dong 50 gram. Oke, saya punya emas 50 gram. Saya beli emas ini anggap 50 juta. Gitu kan. Saya jual ke Mas Hilman 60 juta. Mas Hilman nyicil ke 2 kali 3 kali boleh. Saya dapatnya 50 juta kan. Saya jual ke Mas Hilman 60. Ini murabahah. Jadi persis kayak kita jual beli barang. Nah, itu sudah banyak penelitian. Memang ini perdebatan ulama, tapi kita menurut saya maslahah di Indonesia itu kita ikutin aja fatwa di SNMUI. Karena sudah difatwakan bahwasanya membeli emas dengan cara murabahah itu dibolehkan. Karena sudah menjadi komoditi. Alasannya apa? Tadi sekarang sudah tidak jadi mata uang.
Kemudian nanti namanya ilat. Kenapa emas itu gini, kalau kita ngomong fikih ini, kenapa emas itu dulu dikatakan tidak boleh dijual seperti mana? Karena jadi mata uang. Ilatnya adalah as-saman. Saman itu mata uang lah, anggap gitu. Penilai barang. Sekarang tidak lagi seperti itu. Oh iya. Gitu, sehingga ini berubah. Nah itu saya kira lebih aman lah kita. Ada fatwanya. Kira-kira gitu Mas. Ya, Alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas pencerahannya, karena Mas kan lagi hot-hotnya, dan Alhamdulillah Ustadz ngasih pencerahan, ngasih bimbingan, arahan untuk kedepannya gimana kita harus bersikap. Mungkin cukup untuk Syariah Talk kita pada hari ini. Saya Hilman dan teman saya Evan mengucapkan terima kasih pada Ustadz Bukhari, dan terima kasih teman-teman, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Bukhari pada hari ini bisa bermanfaat, dan insya Allah kita akan bertemu di Syariah Talk berikutnya bersama ICDX. Terima kasih. Oke, makasih.